Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Safitri dan rekan saya Aulola Nazila ingin mempresentasikan mengenai permasalahan penerapan kedisiplinan siswa di sekolah dasar. Yang pertama, mengapa penerapan kedisiplinan itu penting di sekolah dasar? Kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting bagi siswa dan juga untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, di sekolah yang kurang tertib, kondisinya akan jauh berbeda. Disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah, diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Siswa yang disiplin yaitu siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di sekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada makna kedisiplinan bagi siswa di sekolah dasar. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, di sekolah yang kurang tertib, kondisinya akan jauh berbeda dengan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Meningkatkan kedisiplinan ini terhadap siswa sangat penting dilakukan oleh sekolah. Mengingat sekolah merupakan tempat generasi penerus bangsa, salah satu faktor yang membantu para siswa meraih sukses di masa depan yaitu dengan kedisiplinan. Para siswa dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah tidak terlepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang telah diperlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa harus berperilaku sesuai dengan tata tertib yang telah di sekolahnya. Selanjutnya ada manfaat kedisiplinan bagi siswa sekolah dasar. Yang pertama, tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat juga memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Yang kedua, mengajarkan keteraturan. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri. Sikap ini berkembang ketika anak diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat dilakukan dengan sendiri. Selanjutnya ada tumbuhnya kemandirian. Dengan belajar mandiri, anak bisa diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang terakhir, ada menumbuhkan sikap patuh. Dengan disiplin, anak akan menuruti aturan yang ditetapkan orang tua atas kemauan sendiri. Selanjutnya, tujuan penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kedua, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Ketiga, untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya. Keempat, menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Kelima, mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Yang keenam, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kebiasaan baik menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya. Selanjutnya dipresentasikan oleh Aulola Nazila. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yanti Safitri. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa sekolah dasar, di mana faktor-faktor ini terdiri dari 5 faktor-faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa sekolah dasar. Di antaranya 1, faktor tuntutan materi lebih banyak sehingga menyebabkan siswa itu malas untuk belajar lebih banyak lagi dan timbullah rasa malas kepada siswa-siswinya. Terus yang kedua itu munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan serta ingin sebebas-bebasnya. Terus yang ketiga itu pola dan sistem pendidikan yang sering-sering berubah.
Yang keempat, motivasi belajar yang menurun dari peserta didik dan para pendidik, di mana sangat penting banget seorang guru itu selalu memotivasi peserta didiknya atau siswa-siswinya itu supaya supaya tidak malas belajar. Terus yang terakhir itu peraturannya yang terlalu longgar, karena di beberapa sekolah dasar di Indonesia itu banyak peraturan yang longgar kepada siswa-siswinya atau peserta didiknya itu, sehingga banyak peserta didik yang tidak menaati peraturan yang ada di dalam sekolah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam disiplin, di mana macam-macam disiplin itu terdapat 3 bagian, yaitu 1 disiplin dalam menggunakan waktu, kedua disiplin dalam beribadah, yang ketiga itu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud poin 1 itu disiplin dalam menggunakan waktu itu, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena kunci kesuksesan itu ya adalah bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Terus yang kedua itu disiplin dalam beribadah, yaitu beribadah dengan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang terakhir itu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu merupakan disiplin untuk menentukan proses pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian pada slide ini terdapat contoh tentang penerapan kedisiplinan siswa sekolah dasar. Contoh ini ada 2, yaitu aku datang lebih awal, pulang tepat waktu, dan yang kedua itu dilarang mencontek saat ujian, dimana siswa harus menerapkan kedisiplinannya tentang aku datang lebih awal, pulang tepat waktu, dimana siswa harus datang ke sekolah itu tepat waktu. Biasanya di sekolah-sekolah di Indonesia itu datang pada pukul 7 pagi dan pulang itu untuk kelas rendah itu ke jam 10 dan kelas tinggi itu ke jam 12. Nah, dimana siswa harus menepati atau menuruti peraturan ini, salah satu peraturan ini. Yang kedua itu siswa dilarang mencontek pada saat ujian, dimana mencontek itu sangat tidak boleh dan tidak boleh bagi siswa. Dilarang mencontek juga merupakan penerapan kedisiplinan pada siswa sekolah dasar, dimana pada ujian ini guru itu mengetes kayak kemampuan siswanya itu nyampe mana gitu. Yang terakhir itu solusi mengatasi kurangnya kedisiplinan siswa di sekolah dasar, dimana solusi ini terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Guru memberikan sikap kedisiplinan terlebih dahulu dengan cara melalui hal terkecil. Terus yang kedua itu memberikan pelajaran mengenai hal yang dapat memotivasi dalam kedisiplinan sehingga siswa dapat menirunya. Yang terakhir itu sebelum pembelajaran dimulai, guru harus memberikan kegiatan yang dapat memicu kedisiplinan sehingga siswa itu supaya terbiasa mengikuti kedisiplinan yang ada di dalam sekolah. Itu saja presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada ingin yang ditanyakan, boleh tanyakan saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Nazila bersama narasumber saya Sri Anifa. Di sini saya akan menanyakan pendapatnya tentang pentingnya penerapan kedisiplinan pada sekolah dasar. Di mana di dalam sekolah dasar itu memiliki peraturan dan yang harus diterapkan. Terutama pada siswa SD harus mengikuti peraturan yang ada, dan di dalam peraturan juga ada pro dan kontra. Menurut Mbak itu pendapatnya bagaimana? Menurut pendapat saya tentang kedisiplinan dalam pola belajar itu harus diperbaiki karena masih banyak murid yang tidak memperhatikan ketika gurunya belajar dalam satu arah. Jadi menurut Mbak itu ada pro atau kontra? Itu menurut saya kontra karena penerapan yang harus diterapkan itu ada pola dua arah. Guru memberikan pertanyaan ke siswa memperhatikan gurunya. Karena kalau siswa hanya mendengarkan itu kurang kondusif karena masih banyak yang ngobrol, ngantuk, bergurau, dan tidur. Jadi mesti diterapkan pola dua arah agar siswa itu memperhatikan apa yang gurunya sampaikan pada materi-materi yang disampaikan oleh gurunya itu. Selain itu, adakah pendapat lain di dalam peraturan di sekolah? Ada, seperti halnya memberikan tugas setiap harinya untuk tugas di rumah agar siswa itu mau belajar di rumah. Karena kalau tidak ada PR, siswa itu tidak mau belajar. Jadi harus dikasih tugas oleh gurunya dan besok dikumpulkan, itu pasti mau belajar dan mau mendengarkan apa kata orang tuanya untuk belajar. Oh, jadi menurut Mbak itu kalau yang satu ini apa namanya itu pro ya? Pro, harus banget dikasih tugas-tugas agar mereka itu mau belajar dan mau mengulangi materi yang dipelajari di sekolah. Terus ada lain nggak yang ingin kayaknya masukkan aja untuk gurunya ketika mereka ulangan di sekolah itu seperti ulangan harian ataupun ulangan sekolah, mereka itu masih kadang tuh kurang untuk belajar di rumah karena mereka masih masih kurang tugas gurunya itu. Kalau dalam hal pengawasan di sekolah kayak masih menyontek, itu masih ada celah untuk menyontek, seharusnya itu kan dikurangi atau enggak ditiadakan, karena itu menjadi tolak ukurnya guru apakah siswa itu bisa mengikuti materi yang disampaikan atau tidak gitu. Jadi kurang pengawasan. Jadi ada lagi nggak pendapat yang harus dilakukan? Mungkin hanya itu aja yang perlu diterapkan, yang perlu diperbaiki agar siswa itu menjadi lebih nurut kepada guru dan orang tuanya. Terima kasih atas masukannya dan pendapatnya tentang pentingnya kedisiplinan dalam sekolah dasar. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.